Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairotunisa. Saya dari program studi PGMI 3F dengan nomor NIM 203141167 akan membacakan dongeng yang berjudul Timun Mas dan Raksasa, guna untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah keterampilan berbahasa. Mari kita simak. Di suatu desa, hiduplah seorang nenek parubaya. Sebut saja Mbok Sirni. Mbok Sirni adalah seorang janda yang menginginkan seorang anak. Setiap hari, ia berdoa agar diberi seorang anak. Dan suatu hari, ia didatangi oleh raksasa yang ingin memberinya seorang anak, dengan syarat apabila anak itu dewasa, harus diserahkan ke raksasa itu untuk disantapnya. Mbok Sirni yang setuju akhirnya menerima biji mentimun dari raksasa tersebut, yang kemudian ditanam dan dirawatnya. Setelah 2 minggu, di antara buah timun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Dengan hati-hati, Mbok Sirni membelah buah mentimun, dan ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi cantik yang kemudian diberi nama Timun Mas. Semakin hari, Timun Mas tumbuh menjadi gadis jelita. Kemudian, di suatu hari raksasa menagih janji Mbok Sirni. Lalu raksasa pun mengejar Timun Mas. Kemudian Timun Mas membuka kantong yang pertama, yang berisi biji mentimun ajaib. Lalu Timun Mas menebarkan biji timun ajaib yang menjadi ladang mentimun yang lebar dan buahnya. Raksasa pun memakannya, tapi buah mentimun itu malah menambah tenaga raksasa. Kemudian Timun Mas membuka kantong yang kedua, yang berisi jarum. Lalu Timun Mas menaburkan jarum tersebut. Dalam seketika, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam, sehingga kaki raksasa menjadi berdarah-darah. Kemudian Timun Mas membuka kantong yang ketiga yang berisi garam. Lalu Timun Mas menaburkan garam tersebut. Dalam seketika, hutan pun menjadi lautan luas, sehingga raksasa dengan kaki yang luka menjadi kesakitan saat melewatinya. Dan yang terakhir, Timun Mas membuka kantong yang berisi terasi. Lalu Timun Mas menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih, dan raksasa pun tewas dalam lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Sirni hidup bahagia dan damai.